Para pembelajar, kita lanjutkan lagi modul keempat kita dengan segmen yang kedua. Di segmen sebelumnya, saya sudah perkenalkan bagaimana sebuah alat perum gema melakukan, dalam tanda kutip, pengukuran kedalaman. Anda harus ingat bahwa yang diukur bukan kedalaman. Sebuah alat perum gema menghitung jarak vertikal berdasarkan selang waktu tempuh gelombang akustik dan pengetahuan terhadap cepat rambat gelombang akustik di kolom air. Sehingga jika kedua parameter tersebut akurat, tentu pengukuran jarak vertikalnya pun juga akan akurat. Sekarang kita akan masuk ke salah satu bagian saja dari proses penghitungan tersebut, yaitu cara sebuah alat perum gema mendeteksi waktu tempuh. Yang pertama saya ingin perkenalkan adalah suara atau gelombang suara atau sound pulse. Kita ingat di pertemuan sebelumnya bahwa suara ini dibangkitkan melalui transducer. Dan transducer itu pula lah yang kemudian bertugas untuk mendengarkan kembali pantulannya dari dalam air. Nah, yang dimaksud dengan suara yang dikirimkan oleh alat perum gema tadi tidak lain adalah sekumpulan gelombang akustik yang membentuk sebuah paket. Itulah sebabnya kenapa sound pulse atau gelombang suara yang dikirimkan oleh transducer tadi mempunyai berbagai macam bentuk, mulai dari ketebalannya atau amplitudenya yang berbeda, amplitudenya yang lebih besar atau lebih kecil, dan panjangnya. Jadi kita akan mengenal bahwa ada pulsa yang lebih panjang, ada pulsa yang lebih pendek. Ada gelombang dengan amplitudo yang lebih besar atau dengan amplitudo yang lebih kecil. Dan itu akan berbeda nantinya ketika kita menambah kompleksitas, yaitu dengan hadirnya frekuensi gelombang akustik yang kita gunakan. Tapi kita akan diskusikan nanti. Tapi yang jelas bahwa pada dasarnya gelombang akustik yang kita kirimkan ke dalam air itu berbentuk sebuah paket yang merupakan sekumpulan banyak gelombang. Sehingga kita bisa mendeteksi berapa panjang dari paket itu. Nanti kita akan mengenal ini sebagai pulse length atau panjang pulsa. Nah, ketika pulsa ini atau suara ini ditransmisikan ke bawah air, maka karena adanya perbedaan impedansi, gelombang suara akan mengalami pantulan dan hamburan. Pantulan yang kembali ke sensor dan hamburan yang kembali ke sensor itu kemudian dimanfaatkan sebagai cara untuk mendeteksi kehadiran dari gema. Jadi suara yang dikirimkan, yang mengenai dasar perairan, kemudian kembali ke sensor, nah gemanya itulah yang kemudian ditangkap dan dicatat waktunya. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah transmisi. Kemudian di sebelah sana saya tunjukkan adalah gemanya. Ya, sekali lagi ini adalah transmisinya, ya. Ini adalah gemanya. Ingat, ini adalah derau karena sistem dan ini adalah derau karena sumber-sumber yang alami. Nah, kita bisa lihat di sini ketika gemanya kembali ke sensor, ke transducer maksud saya, maka dia akan diperkuat oleh amplifier sehingga kita bisa mendeteksi gema ini sebagai sebuah pulsa yang sama dengan yang kita kirimkan, yang hijau ini. Walaupun demikian, ada yang mengikuti karena proses penghamburan tadi. Ya, pertama kali datang adalah yang terpantul dari jarak yang paling dekat. Yang berikutnya mengikuti tidak lain adalah hamburan yang datang kemudian. Nah, dengan kata lain maka waktu dari pengiriman sampai kedatangan gema inilah yang menjadi waktu tempuh total sejak dikirim ke dalam air maksud saya sehingga kembali ke sensor. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi sebuah alat perum gema untuk
bisa melakukan deteksi kehadiran gema ini dengan sangat akurat. Sangat penting bagi sebuah alat perum gema untuk bisa mendeteksi dengan sangat tepat saat ketibaan gema. Berbeda halnya dengan pengiriman. Pengiriman mudah dideteksi karena kita tahu kapan kita mengirim. Tapi ketika gemanya ini tiba, kita harus bersiap-siap kapan dia tiba. Dan yang mana gemanya? Mana yang bukan gema? Nah, inilah yang kemudian akan menentukan kinerja dari sebuah alat perum gema. Kalau saya lanjutkan ke bagian berikutnya, maka sekali lagi bahwa gelombang yang kita kirim dengan gema yang pertama kali kita terima adalah total atau selang waktu yang kemudian nanti kita akan gunakan untuk menghitung jarak vertikal. Hanya masalahnya, sinyal yang kita terima itu tidak cukup jelas. Oleh karena itu, ada sebuah langkah-langkah yang dilakukan oleh alat perum gema kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memperkuat jejak gema yang ditangkap oleh sensor itu. Prosesnya melalui demodulasi, penguatan, amplifying, sampai menerapkan ambang batas. Dengan begitu akan lebih jelas lagi terlihat, oh ini dia gelombang yang kita kirim, oh ini dia gema yang kita terima. Dengan cara itu maka selang waktu tempuh bisa dideteksi dengan lebih akurat. Nah, kemampuan inilah nanti yang akan membedakan satu perum gema dengan perum gema yang lain. Nah, dengan demikian, dari sekali kita mengirim gema, kita akan mendapatkan, maaf saya ulang, dari sekali kita mengirimkan gelombang suara, maka kita akan mendapatkan satu gema. Maka kita akan mendapatkan satu delta T. Delta T itu bisa kita kalikan dengan C atau kecepatan suara dan kita akan mendapatkan jaraknya. Apakah itu cukup? Tentu tidak. Secara statistik, data ini tidak cukup untuk melakukan penghitungan. Itulah sebabnya sebuah alat perum gema melakukan pengiriman suara ini berkali-kali. Ya. Jadi melakukannya dalam bentuk multiple sequence atau repetitive transmission. Dan jangan lupa bahwa ada sebuah proses untuk menghilangkan derau, menghilangkan noise. Nah, inilah keuntungannya kalau ada berkali-kali pengiriman dilakukan, maka kalau itu dalam tanda kutip kita rata-ratakan, maka yang kita bisa dapatkan adalah sinyal yang kita ingin deteksi akan semakin kuat, sinyal dalam hal ini adalah gemanya, dan derau yang sifatnya secara stokastik itu saling menghilangkan akan semakin lemah. Dengan demikian, maka kita mendapatkan tingkat kepercayaan yang semakin tinggi terhadap deteksi selang waktu yang kita lakukan. Demikianlah pembahasan kita mengenai cara sebuah alat perum gema dan faktor-faktor kinerja yang mengakibatkan berkurangnya akurasi deteksi waktu kehadiran gema untuk pencatatan selang waktu tempuh.